Halo, kami dari BMP Sosiologi 2020-2021. Perkenalkan, saya Rena Adam Praditya sebagai Ketua BMP Sosiologi. Dan saya Eneko Bataya Posan sebagai Wakil Ketua BMP Sosiologi. Kami di sini bekerja ditemani oleh bendahara dan sekretaris dan juga dibantu oleh 4 departemen dan 1 biro. Dan inilah kami, Kabinet Harmoni. Perkenalkan, nama saya Romadona Putri Wulandari. Dan saya Hadijah Alwiyah. Kami dari Bendahara Umum BMP Sosiologi. Tugas kami adalah mengatur keuangan BMP Sosiologi, seperti pembukuan, uang kas, dan keuangan BEM lainnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Arnistiawati. Di sini saya selaku Kepala Biro Kestari di BMP Sosiologi 2020. Biro Kestari sendiri itu bertanggung jawab mengurus sistem keadministrasian dan kesekretariatan di BMP Sosiologi. Dalam menjalankan tugas di Biro Kestari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh wakil saya yang bernama Safira dan beberapa staf yang lainnya. Biro Kestari sendiri memiliki tugas yaitu seperti mendata surat masuk dan keluar, lalu yang kedua membuat proposal kegiatan untuk pendanaan kegiatan, yang ketiga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, lalu yang keempat membuat notulensi rapat kegiatan, lalu yang kelima membuat laporan pertanggungjawaban dari kepala biro atau departemen di akhir kepengurusan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Muid sebagai Kepala Departemen Kominfo. dan saya Dea Melania sebagai Wakil Kepala Departemen Kominfo. Departemen Kominfo merupakan Departemen Komunikasi dan Informasi BMP Sosiologi UNJ yang tugasnya menyampaikan, menerima, dan menyalurkan segala informasi baik itu dari dalam BEM, luar BEM, sehingga kami menyampaikan informasi dan menyalurkannya kepada seluruh mahasiswa Sosiologi UNJ. Dalam mengerjakan tugas Kominfo, kami bekerjasama dengan anggota Kominfo lain seperti berikut ini. Dalam bekerja, Departemen Kominfo memiliki dua proker. Yang pertama, non-prok, dan yang kedua adalah proker wajib. Nah, kalau non-proknya itu apa, Kak Dea? Yang pertama itu kita mengolah sosmed. Sosmednya ada seperti Instagram, Twitter, YouTube, ataupun Facebook. Yang kedua adalah pelatihan Kominfo internal. Apa sih pelatihan Kominfo internal? Pelatihan Kominfo internal adalah pelatihan multimedia untuk anggota Kominfo internal. Dan Kominfo memiliki program kerja, yaitu apa itu kamu itu? Oh, kalau program kerjanya Kominfo punya satu, yaitu namanya Festival Film Sosiologi. Itu udah dijalanin selama 2 tahun, dan insya Allah tahun ini adalah tahun ketiga buat menjalani Festival Film Sosiologi. Festival Film Sosiologi ini berisikan seminar dan juga lomba film. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mufti Ahmad Bayaki selaku Kepala Departemen Atsospol. Saya Dina Fahima sebagai Wakil Kepala Departemen Atsospol. Nah, Departemen Atsospol itu sendiri ngapain aja sih, Kak? Departemen Atsospol itu menaungi ranah advokasi, sosial, dan politik di program studi Sosiologi UNJ. Dalam menjalankan tugas, kami tidak hanya berdua loh. Nah, kami juga ditemani oleh staf-staf dari Departemen Atsospol. Berikut adalah staf kami.
kami juga memiliki program kerja loh. Nah, program kerjanya itu sendiri apa sih, Kak? Yaitu ada Studium General atau kuliah perdana. Studium General merupakan rangkaian pekadaran bagi mahasiswa baru sosiologi UNJ. Selanjutnya kita memiliki kegiatan lain yaitu Yang pertama, SAIK merupakan pusat informasi seputar advokasi dan juga akademik. Yang kedua ada ACT, yaitu aksi cepat tanggap yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan yang terakhir ada sosiologi swasembada. Sosiologi swasembada merupakan bantuan yang kami kumpulkan dalam rangka membantu teman-teman yang kesulitan dalam menghadapi masa bayaran UKT. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisaini Rahmadani. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Departemen Minat dan Bakat, dan rekan saya Afif Nur Zakaria sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat. Jadi, Departemen Minat dan Bakat atau biasa disebut dengan Minkat adalah departemen yang mewadahi minat dan bakat ataupun hobi dari para mahasiswa sosiologi UNJ. Nah, tidak hanya saya dan Afif saja yang bekerja di Departemen Minat dan Bakat, tetapi kita juga mempunyai anggota-anggota lain yang turut serta membantu. Departemen Minat dan Bakat mempunyai 2 program kerja. Yang pertama ada Solatif dan yang kedua adalah Soul of Nation atau SON. Jadi Solatif itu yang pertama itu Solatif. Itu diadakan setiap awal tahun. Jadi kegiatannya itu mirip seperti kelas meeting kalau waktu kita di SMA. Jadi kegiatannya berupa lomba. Lomba itu lomba olahraga dan juga seni. Tujuannya itu untuk silaturahmi antara keluarga sosiologi dan pendidikan sosiologi. Dan yang kedua itu adalah Soul of Nation atau SON. Jadi SON ini adalah kegiatan yang diadakan untuk memperingati atau merayakan Hari Sumpah Pemuda. Biasanya ini di akhir tahun, sebelum akhir proker. Jadi kegiatannya juga berupa lomba-lomba olahraga dan pesertanya itu berupa anak-anak sekolah SMA se-Jabodetabek. Jadi acaranya lebih besar dan cakupannya juga lebih luas. Selain program kerja, Departemen Minat dan Bakat juga mempunyai non-program kerja, yaitu ada olahraga, ada seni, dan ada sastra. Nah, ketiganya ini, yang pertama ini adalah olahraga. Olahraga itu ada voli, basket, futsal, badminton, pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan keolahragaan yang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa sosiologi. Yang kedua ada seni. Seni juga ada tari dan ada musik. Di situ kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian dalam menari dan bermain musik ataupun bernyanyi. Dan yang ketiga adalah sastra. Kalau kalian suka bikin-bikin puisi, baca-baca puisi juga, ataupun segala sesuatu yang berbau dengan sastra, kalian bisa berkembang di sosiologi sastra. Hai, aku Alvira sebagai Kepala Departemen. Aku Naura sebagai Wakil Kepala Departemen. Kami dari PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Selain kami berdua, ada juga nih staf-staf kami yang nggak kalah kerennya. Twing! Jadi PSDM itu Departemen yang bertanggung jawab atas alur kaderisasi mahasiswa baru. Nah, Kak, kita ada program kerja apa aja nih? Jadi ada non-program kerja. Yang pertama itu ada upgrading. Upgrading itu sharing-sharing alumni BMP periode sebelumnya. Yang kedua ada Bukber Opmawa Sosiologi 1. Itu prodi sosiologi dan prodi pendidikan sosiologi. Biasanya diadain pada bulan puasa. Nah, selain itu kita juga punya program kerja. Yang pertama ada PKKMBP. Jadi itu perkenalan kehidupan kampus buat mahasiswa baru. Yang kedua kita ada Makrab, Malam Keakraban Sosiologi 1, yaitu sosiologi sama pendidikan sosiologi. Yang terakhir, kita punya PKMP, yaitu pelatihan kepemimpinan. Kami BMP Sosiologi mengucapkan Selamat datang, selamat datang, selamat datang mahasiswa baru Sosiologi 2020.
Sekian, dadah.